Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi samma nafsahu bil halim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, wallahu ghaniyyun halim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul halimul alim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil aqim, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, ma'asyiral habaib wal ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kembali Allah mengumpulkan kita di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh barakah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamah nanti. Para muhibbin rahimakumullah, ats-tsalitsu was-salasun min asma'illah ta'ala al-husna al-halim. Yang ke-33 dari asmaul husna ialah al-halim. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama menguraikan tentang makna daripada al-halim itu. Huwallazi la ya'jalu bil 'uqubati wal intiqam. Al-halim itu ialah yang tidak bersegera dengan menyiksa, menghukum. Wala yahbisu in'amahu an ibadihi li ajli dzunubihim, dan pula tidak menahan akan pemberiannya daripada hamba-hambanya karena dosa-dosa mereka. Bal yarzuqul 'asiya kama yarzuqul muti', bahkan dia memberikan rezeki orang yang maksiat sebagaimana dia berikan rezeki kepada orang yang taat. Wa huwa dus-sabhi ma'al qudrati 'alal iqab, dan itu al-halim yang memaafkan padahal dia mampu untuk menghukum. Wa huwallazi yumhilu ibadahul asin, al-halim itu yang memberikan waktu kepada hamba-hambanya yang maksiat, la'allahum yarji'una ila ta'ah, agar mereka kembali kepada taat. Walau annahu ajjala li'ibadihil jaza ma naja ahadun minal iqab, jikalau dia bersegera bagi hambanya itu membalas, tidaklah selamat seseorang daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi al-halim ini sangat panjang. Kalau bisa kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, apa itu al-halim? Jadi dalam nama Allah al-halim ini beberapa kandungan. Satu, al-halim itu artinya tidak segera menyiksa. Tidak segera menyiksa. Yang kedua, tidak menahan nikmat karena dosa. Dia berikan rezeki orang yang maksiat sebagaimana dia berikan rezeki kepada orang yang taat. Yang ketiga,
Dia memaafkan padahal dia mampu untuk menyiksa. Yang keempat, dia memberikan timpo kepada hamba-hambanya yang maksiat agar mereka kembali kepada taat. Nah, itulah makna daripada Al-Halim ini. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan namanya Al-Halim tidak segera menyiksa. Ada orang minum arak, kada langsung disiksa. Ada orang berzina, kada langsung saat itu disiksa oleh Allah. Ada orang berdusta, kada langsung disiksa oleh Allah. Diberi timpo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sahibas shimal la yarfa'ul qalam sitta sa'ah min al-'abdil muslim al-mukhti aw al-musi fa in nadima wastaghfarallaha minha alqaha wa illa kataba wahidah." Rasulullah bersabda bahwa malaikat sebelah kiri, malaikat atid, dia mengangkat akan pinanya 6 jam dari hamba yang muslim yang berbuat dosa. Ini orang berzina, kada langsung ditulis. Oh, ini bulan hari ini berzina, kada ditulis. Diangkat pinanya selama 6 jam. Bila dalam 6 jam itu dia menyesal, dia istighfar, alqaha, maka malaikat tadi melemparkan catatan amal itu. Tetapi kalau sudah 6 jam dia tidak bertobat, ditulis satu kesalahan, tapi tidak langsung dihukum, tidak langsung ditahan, kada langsung disiksa. Nah, itu salah satu kandungan daripada Al-Halim ini. Nah, kemudian yang kedua, Al-Halim itu tidak menahan rezeki kepada hambanya karena dosa. Jadi orang-orang yang maksiat tetap diberi Allah rezeki, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada orang yang taat. Nah, maksiat itu kadang menghambat datangnya rezeki, tetapi maksiat itu menghambat datangnya barakah rezeki. Rezekinya tetap, tapi karena dia suka maksiat, barakah rezeki itu yang ditahan oleh Allah. Duit dapat 1 juta, tetap 1 juta walaupun dia maksiat, tapi barakah yang 10 juta itu kada diberikan Allah. Nah, kalau orang taat kepada Allah dapat rezeki sama, tetap 1 juta, tapi disertai dengan barakahnya, dengan barakah. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang ketiga, dia memaafkan padahal dia mampu untuk menyiksa. Ada orang berbuat salah sehari, 2 hari, 3 hari, kada tobat dari dosa. Allah padahal mampu menyiksa nih, sampai ditangkap, dikirim Tuhan 1 malaikat, dilumpuhkan kakinya. Allah mampu, tapi Allah maafkan. Nah, itu Al-Halim ini. Al-Halim. Dia berikan tempo kepada hamba-hambanya yang maksiat agar mereka kembali kepada taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wala yu'akhidullahu an-nasa 'ala zulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." An-Nahl. Andai kata Allah menyiksa manusia karena kezaliman mereka,
Ada orang zalim, langsung disiksa oleh Allah. Ada orang berbuat salah, langsung disiksa oleh Allah. Niscaya tidak Allah tinggalkan lagi di muka bumi ini satu binatang yang melata, habis. Manusia selain daripada para nabi, para rasul, itu kada terpelihara dari dosa. Andai kata setiap berbuat dosa langsung dihukum, berbuat dosa langsung dihukum, habis dalam bumi ini kada ada lagi manusia hidup. Nah, karena Allah ini punya nama Al-Halim, lalu dia beri timpu. Nah, dia beri timpu. Ada yang berbuat maksiat, diberi timpu lagi. Ada yang berbuat maksiat, diberi waktu lagi, supaya dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ruwiya diriwayatkan anna Ibrahim alaihissalam ra'a rajulan mustaqilan bima'siyah faqala Allahumma ahlikhu fahalaka thumma ra'a thaniyan wa thalisan fada'a fahalaku para arabian fahamma bid-du'a fa'awha Allah ilaihi kif ya Ibrahim falau ahlakna kulla 'abdin 'asa ma baqiya illa al-qalil walakin idza 'asa amhalnahu fa in taba qabilnahu fa in asarra akharna al-iqaba anhu li'ilmina bi annahu la yakhruju an mulkina. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ada orang maksiat, berdoa, Allahumma ahlikhu, ya Allah binasakan dia, mati orangnya. Di lain waktu Ibrahim melihat lagi orang maksiat, berdoa pulang, Allahumma ahlikhu, ya Allah binasakan dia, mati. Di lain waktu Ibrahim melihat lagi orang maksiat, berdoa lagi, Allahumma ahlikhu, ya Allah matikan dia, fahalaka, mati lagi. Di lain waktu Ibrahim melihat lagi ada orang maksiat, begitu Ibrahim hendak berdoa, jar Tuhan, berhenti hai Ibrahim, jikalau kami binasakan tiap-tiap hamba yang maksiat, mati orang maksiat, mati orang maksiat, mati, ma baqiya illal qalil, habis dalam dunia kecuali sedikit orang. Walakin idza asa amhalna, tetapi ujar Tuhan, bila mana hambaku itu maksiat, amhalnahu, kami beri dia tempo, kami beri dia waktu. Fa in taba qabilnahu, jikalau dia tobat, kami terima tobatnya. Jikalau dia tidak tobat, terus berbuat dosa, tetap kami tunda menghukumnya, karena kami tahu dia akan tidak bisa keluar dari kerajaan kami. Ada orang maksiat dibiarkan Tuhan, ada orang maksiat dibiarkan Tuhan, karena Tuhan tahu orang ini satu saat akan dihukum dan dia akan bisa keluar daripada kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya Al-Halim lengkap. Kalau dalam bahasa Indonesia Al-Halim itu diartikan dengan yang maha penyantun. Nah, itu arti sangat ringkas. Kalau kita lihat Asmaul Husna yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Al-Halim artinya maha penyantun. Padahal lebih daripada itu makna yang sebenarnya. Penyantun, benar penyantun. Penyabar, iya penyabar. Jadi kita wajib percaya, wajib beriman bahwa salah satu di antara sekian nama-nama Allah ada di antaranya Al-Halim ini. Al-mu'min bismillah al-halim ayyattasifa bil hilmi. Kalau sudah beriman, percaya bahwa nama Allah itu ada Al-Halim. Orang yang beriman itu bahwa dia bersifat dengan hilim. Hilim itu sifat, orangnya disebut halim.
Kalau kita beriman, percaya bahwa Allah itu punya nama Al-Halim, kita hamba Allah ini mestinya bersifat dengan sifat Hilim. Ini yang disabdakan Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Salah satu akhlak Allah Al-Hilim. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, Al-Hilim itu artinya tarkul intiqam inda syiddatil ghadab ma'al qudrah ala dzalik. Sifat Hilim itu artinya meninggalkan, mengambil pembalasan ketika bersangatan marah, padahal dia kuasa untuk melakukan pembalasan itu. Nah, ini sifat Hilim. Sifat Hilim itu artinya dia bisa membalas orang yang salah kepadanya, tapi dia maafkan. Nah, sifat Hilim. Ada orang yang menghina, padahal yang menghina ini ibarat dipukulnya kau mukul, tapi dimaafkannya. Nah, itu Al-Hilim. Ada orang yang menyakitinya, dia balas, sanggup membalas, tapi dimaafkan. Nah, ini Al-Hilim. Kalau ada orang menyakiti, kita membalas kada sanggup, kalau kita tahan, itu kada Al-Hilim. Misalnya seorang budak, seorang rakyat dengan raja. Raja menyakiti rakyat, hendak melawan kada wani. Melawan kada wani raja. Ya diam tahan ya, itu kada Hilim ngarannya. Kada Hilim. Tapi kalau rakyat ini ada yang menghina raja, rakyat ada yang meremehkan raja, rakyat ada yang menyakiti raja, nah, raja menangkap tuh bisa, tapi kada usah, maafkan ya raja. Nah, ini raja punya sifat Hilim. Nah, kalau misalnya kepala negara kita, nah, itu punya kekuasaan, ada rakyatnya mencela, dah maafkan. Jakanya ditangkapnya, kau menangkapnya, hanya raja. Suruhnya tentara polisi tangkap jarinya, tangkapnya. Tapi karena ini punya sifat Hilim, si raja ini dihina, dicaci maki, dah maafkan. Nah, ini raja punya sifat Hilim. Nah, beda dengan raja yang kada punya sifat Hilim. Ada orang yang mencela, tangkap. Ada orang yang memprotes, tangkap. Itu raja kada punya sifat Hilim. Ini raja kada beriman dengan Al-Halim. Kalau seorang raja beriman kepada Al-Halim, siapapun yang mencela dia, siapapun yang mencaci maki dia, walaupun dia mampu untuk menangkap, dia biarkan, dia maafkan. Nah, ini raja punya sifat Al-Halim. Pimpinan dengan bawahan, bawahan menyakiti pimpinan, pimpinan bisa memberhentikan, bisa menindak, tidak usah, maafkan. Nah, ini pimpinan punya sifat Al-Halim. Kalau bawahan disakiti pimpinan, hendak melawan kada wani, berdiam ini kada Halim. Nah, kada Halim. Kenapa? Karena membalas kada wani juga. Yang bersifat Halim, Hilim ini orang yang bisa membalas tapi memaafkan. Nah, seperti contohnya Allah tadi dengan namanya Al-Halim, hamba-hamba yang maksiat kepadanya, walaupun dia kuasa untuk membinasakan, tapi dia biarkan, dia bertimpu, dia maafkan. Nah, ini Al-Halim. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita bisa mampu memaafkan orang-orang yang di bawah kita, berarti kita punya sifat Hilim. Kita ini namanya Al-Halim. Anak buah kita menghina kita, menyakiti kita, pada anak buah nih, pada anak buah, karyawan kita menyakiti kita, kita maafkan. Nah, kita punya sifat Hilim, maka kita disebut Al-Halim. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallah yuhibbul halim." Rawahu Tabarani. Allah cinta kepada manusia yang punya sifat hilim itu. Orang yang pemaaf itu belum tentu halim. Tapi halim ini lebih dari sekedar pemaaf. Allah mencintai hambanya yang punya sifat hilim itu, memaafkan di saat mampu untuk membalas. Di saat mampu untuk membalas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innar rajulal muslim la yudriku bil hilmi darajat as-shaim al-qaim. Rawahu Tabarani. Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang muslim dia memperdapati dengan sifat hilim itu kedudukan orang yang ahli puasa, ahli tahajud. Ini ada orang puasa sunat setiap hari, malam beribadah semalaman, tapi orangnya ini kada punya sifat hilim. Salah sedikit sari, salah sedikit. Pada orangnya pemuasa, puasa sunat hari-hari, malam tahajud, cuma kada kau tersinggung lu sarik aja. Ada yang saikong ini, kayaknya kada puasa sunat-sunat, ini kada sembahyang tahajud semalaman kada, tapi punya sifat hilim. Ada orang mengganggu dia maafkan. Ada orang menghinainya, ia maafkan. Nah, orang ini dalam pandangan Allah sama derajatnya. Dengan sifat hilim yang ada pada dirinya, dia bisa memperdapati derajat orang yang ahli puasa dan ahli sembahyang. Para muhibbin rahimakumullah. Wa min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada doa Nabi, Allahumma agnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma agnini bil ilmi, ujar Nabi, ya Allah kayakan aku dengan ilmu, perhiasi aku dengan sifat hilim, muliakan aku dengan takwa, dan elokkan aku dengan afiat. Nah, artinya apa? Sifat hilim itu mesti diminta. Mesti diminta kepada Allah agar kita punya sifat hilim itu. Sifat hilim ini bukan sifat bawaan manusia. Bawaan asli manusia itu ketujuh marah, itu bawaan asli manusia, mengutamakan hawa nafsu. Nah, kalau untuk berisi sifat yang namanya hilim tadi, itu mesti ada usaha dari kita. Salah satu usaha agar kita punya sifat hilim, minta kepada Allah. Allahumma akrim Allahumma agnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu, perhiasi aku dengan sifat hilim. Jadi kadang kita mendengar nih hilim nih bagus, punya sifat hilim, dicintai Allah, punya sifat hilim, sederajat orang ahli puasa, ahli sembahyang. Kalau kita hendak jadi bersifat hilim, kada akan bisa, bertentangan dengan fitrah yang ada pada diri kita. Fitrah yang ada pada diri kita, kalau ada orang menyakiti, balas. Kalau ada orang menghina, hina juga. Nah, itu fitrah kita. Untuk memaafkan itu, hilim itu kada bisa, mesti dengan usaha. Salah satunya doa. Doa kepada Allah agar kita diberi sifat yang namanya hilim tadi. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi. Para muhibbin rahimakumullah. Wa qala Ali karramallahu wajhahu wa radiyallahu anhu, laisal khairu ay yaksura maluka
wa waladuka walakinnal khaira ay yaksura ilmuka wa ya'zuma hilmuka. Dari Sayyidina Ali, bukanlah kebaikan itu banyak harta banyak anak. Orang banyak harta banyak anak belum tentu baik. Tetapi yang namanya kebaikan itu, ujar Sayyidina Ali, bahwasanya banyak ilmu dan besar sifat hilim yang ada pada dirinya. Kalau orang itu punya ilmu ditambah dengan hilim, orang itu sudah bisa dikatakan baik. Nah, jadi yang pertama, kalau kita beriman bahwa Allah punya nama Al-Halim, maka kita pun mesti punya sifat hilim, yaitu meninggalkan membalas ketika marah, padahal kita kuasa untuk membalas itu. Yang kedua, wa an la yatakabbara 'ala al-'asi bal yahnu wal yuhaddits nafsahu la'alla hadzal 'asi yatubu taubatan nasuha wa yastuka ma'allah aksara minni fayasbiquni wa la yahkiranna 'asiyan bal yad'ullah lahu bil hidayah. Yang kedua, kalau kita beriman bahwa Allah itu bernama Al-Halim, kita tidak boleh merasa sombong daripada orang yang maksiat kepada Allah. Melihat orang maksiat, merasa kita bersih. Melihat ada orang berbuat dosa, kita merasa suci. Jangan itu. Hendaknya dia sayang, hendaknya dia kasihan kepada orang maksiat itu. Dan dia hendaknya berbicara kepada dirinya, barangkali orang maksiat ini satu saat dia tobat kepada Allah. Dia mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat daripada aku. Nah, ini orang yang beriman kepada Al-Halim. Karena orang-orang yang maksiat itu belum tentu matinya maksiat. Orang-orang yang ahli maksiat sekarang kita lihat suka minum arak, suka mabuk-mabukan, belum tentu sampai mati. Kita yang sekarang suka di masjid belum tentu sampai mati suka di masjid. Nah, oleh karena itu kita melihat orang yang maksiat itu jangan membesarkan diri. Jangan merasa jijik dengan orang maksiat. Jangan merasa enggan dengan orang maksiat. Siapa tahu saatnya nantinya tobat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat daripada kita yang sekarang ini. Jadi orang-orang maksiat itu bukan untuk dihinakan. Orang maksiat bukan untuk dikucilkan. Tapi orang maksiat itu perlu dikasihani, dibimbing, di samping dengan doa agar mereka dapat hidayah dari Allah. Nah, itu orang yang beriman kepada Al-Halim tadi. Nah, kalau kita sudah bisa demikian, tidak membalas kepada orang yang menyakiti padahal mampu untuk membalas. Yang kedua, kita bisa mengasihani orang yang maksiat dan mendoakan mereka agar dapat hidayah. Dua ini ada pada diri kita, maka kita disebut Abdul Halim, hamba daripada Al-Halim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, man kana ghadiban wa zakarahu samanan wa samanina marrah zahaba ghadabuhu. Ujar ahli hikmah, kalau kita marah, kita sarik, baca ya Halim 88, hilang sendiri marahnya. Kita ini sarik apa? Karena sarik supaya menghilangkan marah tuh, baca ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya Halim 88, marahnya akan hilang sendiri. Ini untuk menghilangkan amarah. Masa kita kan diganggu orang atau kita dihina orang, sebagai manusia kita ada marah. Nah, marahnya kalau dibiarkan
akan menghilangkan kebaikan-kebaikan. Nah, supaya marah ini hilang, ya Halim, ya Halim, ya Halim. Ingat bahwa Allah itu bernama Al-Halim. Nah, itu khasiat daripada Al-Halim ini. Yang kedua, khasiatnya Al-Halim ini, kalau ada orang yang pemarah, bacakan ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya Halim, maka orang itu akan tenang marahnya. Misalnya kita berisi anak, misalnya anak kita ini kelakuannya pemarah, nah kenenya guring, bacakan di telinganya, kada ada hitungannya kesarah kita, baca di telinganya ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya Halim, amalkan itu, maka anak ini akan menjadi orang yang bersifat halim. Bini kita penyarikan umpamanya, kayaknya guring, bacakan di telinganya ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya Halim. Laki penyarikan, laki guring, bisiki telinganya ya Halim, ya Halim, ya Halim. Nah, itu khasiat daripada nama Allah Al-Halim ini. Jadi orang yang pemarah mengamalkan ya Halim, ujar ahli hikmah, akan hilang marahnya itu. Dan orang yang pemarah kalau dibacakan ya Halim, ya Halim, dia pun akan menjadi orang yang bersifat hilim menurut para hukama ahli hikmah. Nah, kemudian Asmaul Husna yang ke-34 ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، تقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتغفرنا من جميع السيئات، وترفعنا بها الدرجات، وتبلغنا في أسرارك من الخير في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التوبة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم خير ما سألك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واستعجلك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان ولك البلغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا أيها الرجل من شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل وسلم